Shalom segenap jemaat GKI Channel Sakse Sukabumi. Kita jumpa dalam sapaan Gembala. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon Tuhan bersabda bagi kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan renungan wasiat hari ini, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Nabi Yesaya pasal 52 ayat 1 sampai 6. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab orang yang tak bersunat atau yang najis tidak akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu darimu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual dengan cuma-cuma, maka kamu akan ditebus tanpa bayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai pendatang. Kemudian Asyur menindas dia tanpa alasan. Namun sekarang, apalagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah diangkut pergi begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Inilah aku. Renungan wasiat kita hari ini, temanya adalah pengharapan di tengah kesesakan. Dan itu diambil dari ayat 6. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Saudara-saudara, renungan wasiat hari ini temanya adalah pengharapan di tengah kesesakan. Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuki kegelapan. Pernyataan terkenal ini berasal dari seorang yang bernama Adlai Stevenson. Mengajak siapa saja yang mendengarnya untuk memilih melakukan hal yang berguna, alih-alih mengeluh lalu menyalahkan orang lain atau keadaan di sekitarnya, menghadirkan jalan keluar lebih bermakna. Saudara-saudara, bangsa Israel pernah berada dalam pekatnya pergumulan dan kesulitan hidup. Pembuangan ke Babel dan runtuhnya tembok Yerusalem menjadi alur hidup menyesakkan yang pernah mereka jumpai. Semua prahara itu tentu disebabkan oleh kebebalan mereka sendiri yang memilih tidak taat kepada Allah. Di tengah situasi penuh tangis dan keluhan itulah Allah justru berinisiatif untuk menyalakan pelita pengharapan. Melalui Nabi Yesaya utusannya, berita melegakan disampaikan. Pekik semangat untuk kembali bangkit dan menyongsong pertolongan Allah. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, sehari-hari seruan itu lebih mengena. Bangunlah, hai Yerusalem, bangunlah. Kuatkanlah hatimu, bangkitlah dari debu, hai Yerusalem. Kebaskanlah abu yang melekat padamu. Ayat 1 dan 2. Di tengah gelapnya hidup dan pembuangan, Allah hadir dan menguatkan.
Allah yang pernah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir akan memulihkan mereka dari jajahan Asyur, akan membebaskan mereka dari pembuangan Babilonia. Pengharapan di tengah kesesakan. Ya, manusia bisa bertahan hidup karena adanya pengharapan. Tanpa pengharapan, menurut penelitian, dalam waktu 4 menit, manusia akan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Jadi, mari kita selalu memiliki pengharapan di tengah kesesakan apa saja. Karena dengan pengharapan di dalam Tuhan, itulah menjadi kekuatan kita menghadapi persoalan setiap hari. Mari kita terus memiliki pengharapan, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk hari ini yang Tuhan berikan. Kami mohon Tuhan tambahkan pengharapan dalam hidup kami hari ini, supaya kami dapat menghadapi segala tantangan hidup, baik hari ini maupun juga di hari-hari yang akan datang. Berkatilah jemaat kami agar terus bertumbuh dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Dan jemaat kami yang dalam berbagai pergumulan, tambahkan iman dan pengharapan yang teguh, agar dengan itu semua kami dapat mengatasi segala persoalan hidup. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa dalam sapaan berikutnya. Shalom.